Bab 1606. Tuan, selama periode waktu ini, pasukan dunia mayat beroperasi secara terbuka di Wastelen Timur, dan membantai lebih dari selusin pasukan dalam beberapa hari. Pasukan yang dibantai ini tidak memiliki satu jiwa pun yang tersisa, dan semuanya terbunuh. Masih ada sejumlah besar, pasukan kelas 1 dan kelas 2 dipaksa untuk menyerah dan menjadi pasukan bawahan dari dunia mayat. Patriark Meng segera melapor setelah melihat Ye Yunfei. Juga, 5 atau 6 kekuatan utama termasuk keluarga Meng, keluarga Lu, keluarga Gan, dan sekte pengontrol binatang juga telah secara terbuka menyatakan kesetiaan mereka pada dunia mayat. Dapat dikatakan bahwa dunia mayat sekarang telah mengendalikan 1/3 dari kekuatan di Donghuang. Sekarang orang-orang dari dunia mayat berjalan di mana-mana di hutan belantara timur. Hutan belantara timur benar-benar kacau. Patriark Murong juga berkata, bagaimana kekuatan dunia mayat? Ye Yunfei bertanya setelah memikirkannya. Sebenarnya, Ye Yunfei sudah mengharapkan situasi ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh dunia mayat kali ini sangat menakutkan. Ada ratusan Master Dao Yuan saja, dan ada sejumlah besar senjata sihir psikis di dunia mayat. Ratusan Master Dao Yuan, ditambah sejumlah besar senjata sihir psikis. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan komprehensif semacam ini. Dikatakan bahwa Sekte Suci Changyan, Kerajaan Kuno Tianlong, Dunia Pedang, dan kekuatan besar lainnya semuanya telah diserang oleh dunia mayat, tetapi mengandalkan fondasi mereka yang dalam, mereka untuk sementara memblokir dunia mayat. Menyerang, tetapi juga dalam bahaya, dan orang-orang panik. Penyihir tua itu muncul di depan Ye Yunfei bersama orang-orang dari perlombaan inti bumi, dan berkata, itu memang sangat kuat, pantas saja dunia mayat berambisi dan ingin mendominasi hutan belantara timur. Itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei juga sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh dunia mayat. Jika ini terus berlanjut, lebih banyak kekuatan di Wilderness Timur akan dimusnahkan oleh dunia mayat, atau menyerah ke dunia mayat. Anda dapat membayangkan bahwa ratusan penguasa alam Dao Yuan, membawa sejumlah besar senjata sihir psikis, mengerumuni tanyakan saja, kekuatan mana yang bisa menahannya. Kata penyihir tua itu, ya, kecuali berbagai kekuatan di hutan belantara timur bersatu untuk menghadapi dunia mayat. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Tuan, saya baru saja menerima berita bahwa Sekte Suci Changyan mengeluarkan panggilan untuk semua pasukan di Donghuang untuk segera mengirim pasukan ke kota Tianbai untuk membentuk pasukan koalisi untuk berperang melawan dunia mayat. Pada saat ini, seorang pria buru-buru datang ke tubuh Ye Yunfei. Maju, pria ini adalah seorang budak di bawah kendali Ye Yunfei. Tuan, apakah kita akan berpartisipasi? Patriark Meng bertanya. Berpartisipasi, lagi pula, kita juga bagian dari Donghuang. Tujuan dari dunia mayat adalah untuk mengendalikan seluruh Donghuang, dan itu adalah musuh semua orang di Donghuang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, segera kembali, kumpulkan semua orang di pasukanmu, dan datang ke kota Murong untuk berkumpul. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, budak Ye Yunfei telah menguasai 6 faksi, dan konsentrasi pasukan 6 faksi juga merupakan kekuatan. Tuan, ayo segera lakukan. Para pejabat tingkat tinggi dari 6 kekuatan segera berbalik dan pergi setelah mendengar perintah Ye Yunfei. Penyihir tua, apakah tanda-tanda di tubuh jiwamu telah dihilangkan? Ye Yunfei bertanya pada penyihir tua itu. Belum, kekuatan pria itu sangat bagus, tanda yang dia buat di tubuh jiwaku dengan seluruh kekuatannya sangat keras kepala dan tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Petik 2, penyihir tua itu menghela nafas. Kalau begitu kamu terus ikuti aku untuk saat ini. Mari kita berurusan dengan dunia mayat bersama. Petik 2, kata Ye Yunfei. Itu bagus. Dunia mayat telah lama mengincar ras kita yang berpusat pada bumi. Jika kita ingin menghindarinya, kita mungkin tidak dapat menghindarinya. Cepat atau lambat, kita akan saling berhadapan. Petik 2, penyihir tua itu mengangguk. Tuan Su, keluarga Murong kami akan mengikutimu. Petik 2, Patriark Murong berkata dengan lantang. Dia mengerti bahwa di dunia yang bermasalah ini, dia hanya bisa berpelukan untuk tetap hangat, dan keluarganya dapat dimusnahkan oleh dunia mayat kapan saja. Oke, bersiaplah, dan berangkat ke kota Tianbai segera setelah semua orang siap. Ye Yunfei mengangguk. Suatu hari kemudian, Tuan, semua pasukan telah berkumpul.
Petik 2. Tuan Meng dan kepala 6 pasukan membawa pasukan mereka ke kota Murong. Oke, ayo pergi sekarang ke kota Tianbai. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Pada saat ini, laporkan, Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari dunia mayat telah mengepung markas besar perusahaan dagang Sifang dan bersiap untuk menyerang perusahaan dagang Sifang. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pria bergegas mendekat dan melapor ke Ye Yunfei. Kalau begitu, jangan pergi ke kota Tianbai, tapi ke perusahaan komersial Sifang. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei mengirim semua orang ke Menara Hantu, mengeluarkan kapal terbang hijau, dan menuju markas perusahaan perdagangan Sifang. Memanggil, Ye Yunfei mempercepat kecepatan kapal terbang hijau ke level tercepat, dan itu berubah menjadi cahaya hijau redup. Pada saat yang sama, markas besar bank komersial Sifang telah dikepung oleh tentara mayat yang padat. Aura mayat yang mengepul naik ke langit seperti asap tebal. Lebih dari 80 orang berjubah hitam berdiri di depan gerbang kantor pusat bank komersial Sifang, memancarkan energi dan paksaan yang mencengangkan. Lebih dari 80 orang berjubah hitam ini semuanya adalah penguasa alam Daoyuan. Selain itu, sejumlah besar pasukan terafiliasi dari dunia mayat juga mengepung markas perusahaan perdagangan Sifang, penuh dengan niat membunuh. Di kantor pusat bank komersial Sifang, Lu Yugang memimpin sekelompok eksekutif tingkat tinggi dari bank komersial Sifang, berdiri di udara, masing-masing dengan ekspresi serius. Lu Dandan berada di sebelah Lu Yugang. Orang-orang bank komersial Sifang juga berkumpul bersama, berdiri di belakang Lu Yugang dan eksekutif tingkat tinggi lainnya, siap menghadapi pertempuran besar. Markas besar, mereka lebih kuat dari kita. Begitu kita bertarung, kita mungkin akan dirugikan. Bisik seorang petinggi. Itu semua karena pengkhianat Feng Wei yang mengambil beberapa ahli perusahaan kami. Kalau tidak, perusahaan Sifang kami tidak akan begitu lemah sekarang, kata eksekutif lain dengan gigi terkatup. Bank komersial Sifang sekarang hanya memiliki lebih dari 40 master ranah Daoyuan, dan situasinya tidak baik. Saat pertarungan dimulai, aku akan membuka jalan ke depan, dan kamu akan melindungi pasukan lain dan menerobos bersama. Cobalah untuk tidak menyukai pertarungan, kata Lu Yugang. Kesempatan terakhir, apakah bank komersial Sifang Anda akan menyerah atau tidak? Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam di luar markas melangkah maju dan berkata dengan lantang. Huff, bank komersial Sifang kami tidak akan pernah menyerah, kamu harus menyerah. Seorang penatua dari bank komersial Sifang mendengus dingin. Karena ini masalahnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Bank komersial Sifang akan dihancurkan hari ini. Pria berbaju hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Lakukan, pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan, gemuruh. Saat berikutnya, semua prajurit mayat bergerak. Seperti air pasang, bergegas menuju markas perusahaan perdagangan Sifang. Lebih dari 80 orang berjubah hitam juga tampak seperti hantu, masing-masing mengeluarkan sabit, dan melayang ke depan. Formasi hebat, seorang ketua dari perusahaan perdagangan Sifang meraung. Gemuruh, sebuah formasi kuno muncul, menutupi area inti dari markas besar bank komersial Sifang. Bank komersial Sifang adalah salah satu kekuatan besar di tanah air timur, dan bisnisnya sangat besar, dan memiliki banyak uang menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk membangun barisan penjaga ini, yang sangat kuat. Formasi belaka tidak bisa menahan kemajuan dunia mayat kita, kata pemimpin jubah hitam sambil mencibir. Saat berikutnya, lebih dari 80 orang berjubah hitam mengeluarkan senjata sihir mereka satu demi satu, hampir setengahnya, lebih dari 40 buah adalah senjata sihir psikis. Booming, sepotong senjata sihir psikis terus diaktifkan, meledak ke arah formasi besar perusahaan perdagangan Sifang. Orang-orang lain dari dunia mayat juga berkerumun, melancarkan serangan yang deras, seperti hujan deras, meledak ke arah formasi. Ayah, apakah menurutmu formasi besar kita dapat memblokir serangan mereka? Lu Dandan mau tidak mau bertanya. Tanpa diduga, ada begitu banyak senjata psikis di dunia mayat, dan formasi besar kita tidak dapat menghentikan serangan mereka, kata Lu Yugang dengan suara yang dalam. Dengar semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Lu Yugang mengangkat telapak tangannya, melambaikannya tiba-tiba, dan berteriak. Bunuh! Lu Yugang bergegas maju dengan anak buah dan kuda perusahaan perdagangan Sifang.
Pertempuran sengit dimulai. Bab 1607. Tangkap pencuri dulu, tangkap raja dulu, dan bunuh Lu Yugang dulu. Segera setelah pertempuran dimulai, pemimpin pria berjubah hitam itu bergegas menuju Lu Yugang dengan lebih dari 30 penguasa alam Dao Yuan. Dan aku akan mengirim beberapa orang untuk melindungimu dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Lu Yugang berkata kepada Lu Dandan melalui transmisi suara. Dia paling khawatir tentang keselamatan putrinya. Tidak, ayah, aku ingin melawan musuh bersamamu. Jawab Lu Dandan, tinggal di sini dengan kekuatanmu saat ini tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, itu akan menjadi hambatan bagiku. Berhenti bicara dan lakukan apa yang aku inginkan. Petik 2. Wajah Lu Yugang menjadi gelap. Jangan takut, semuanya. Meskipun mereka memiliki jumlah yang besar, tidak mudah untuk mengalahkan kita. Aku akan menghadapi musuh secara langsung, dan kalian harus menemukan cara untuk melindungi semua orang agar tidak melarikan diri. Kata Lu Yugang kepada pejabat tinggi lainnya melalui transmisi suara. Saat ini, lebih dari 30 pria berjubah hitam telah bergegas mendekat. Lu Yugang mengeluarkan tombak emas panjang dan mengayunkannya ke depan. Booming, paksaan energi yang sangat menakutkan meledak dari tombak emas, dan bayangan tebal tombak mekar seperti burung merak yang melebarkan ekornya, menusuk ke depan. Seorang pria berjubah hitam yang bergegas ke depan tidak bisa mengelak tepat waktu dan menembus dadanya di tempat. Engah, Lu Yugang mengangkat pria berjubah hitam itu dengan tombaknya, dan tiba-tiba terjadi kejutan, yang menghancurkan tubuh pria berjubah hitam itu di tempat. Semuanya, hati-hati, dia sangat kuat. Mari kita membentuk formasi besar mayat surgawi. Petik 2. Pemimpin berjubah hitam dengan cepat mengingatkan. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan bertarung Lu Yugang. Tahukah Anda, belum lama ini Lu Yugang memurnikan 2 kristal ilahi, dan kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Kondisinya saat ini adalah penyelesaian alam Dao Yuan, dan dia dapat dianggap sebagai salah satu master top di kehancuran timur. Tidak cukup untuk melihat di depannya. Selanjutnya, lebih dari 30 pria berjubah hitam membentuk formasi, mengayunkan sabit mereka satu persatu, menyerbu ke arah Ye Yunfei dari arah yang berbeda. Formasi mayat surgawi ini adalah salah satu formasi warisan dari dunia mayat, dan kekuatannya sangat kuat. Lebih dari 30 master alam Dao Yuan membentuk formasi besar bersama-sama, dan energi yang dilepaskan mengguncang seluruh dunia, seolah-olah sedang menyaring sekam. Meskipun kekuatan tempur Lu Yugang kuat, dia dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang berjubah hitam itu sendirian, tetapi dia segera mulai merasa sedikit tidak berdaya di hadapan sejumlah besar mayat surgawi ini. 50 atau lebih pria berjubah hitam lainnya adalah pejabat tinggi lainnya yang mengepung perusahaan perdagangan Shifang. Karena pria berjubah hitam ini memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka unggul sejak awal pertempuran. Para eksekutif senior bank komersial Shifang mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Orang-orang dari dunia mayat dan perusahaan perdagangan Shifang juga memulai pertikaian besar. Jumlah tentara di dunia mayat jauh lebih banyak daripada bank komersial Shifang, dan tentara mayat itu tidak memiliki kesadaran diri, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati ketika mereka bertarung. Pertarungan putus asa. Segera setelah pertempuran dimulai, pasukan dan kuda perusahaan perdagangan Shifang dipukul mundur dengan mantap. Meskipun eksekutif senior perusahaan perdagangan Shifang mencoba yang terbaik untuk melindungi orang lain dan ingin mereka melarikan diri, tetapi jumlah mayatnya terlalu banyak, dan mereka dikepung dengan padat, sehingga sangat sulit untuk keluar. Itu putri Lu Yugang, turunkan dia. Seorang pria berbaju hitam menatap Lu Dandan dan berkata dengan suara berat. Segera, lebih dari selusin pria berjubah hitam mengepung Lu Dandan. Nona, hati-hati. Melihat hal tersebut, orang-orang dari perusahaan perdagangan Shifang terkejut dan bergegas melindungi Lu Dandan. Tetapi orang-orang berjubah hitam itu semuanya adalah penguasa alam Dao Yuan, masing-masing dari mereka kuat, dan mereka terus mengayunkan sabit di tangan mereka, dan dalam sekejap, sekelompok besar orang dari perusahaan perdagangan Shifang jatuh. Semuanya lindungi wanita tertua. Sekumpulan demi sekumpulan orang dari perusahaan perdagangan Shifang bergegas untuk melindungi Lu Dandan, dan para eksekutif senior yang lebih dekat juga bergegas ke sisi ini. Nona, ayo blokir, kamu pergi. Keempat master Dao Yuan yang mengikuti Lu Dandan secara khusus melindunginya dari melarikan diri. Melihat situasinya kritis saat ini, keempat master Dao Yuan ini berdiri di depan Lu Dandan, Said kepada Lu Dandan. Dandan, cepat lari.
Lu Yugang melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan berteriak karena cemas. Dia ingin bergegas untuk menyelamatkan orang, tetapi dia dikelilingi oleh lebih dari 30 pria berjubah hitam, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dalam sekejap, selusin pria berjubah hitam mendekati Lu Dandan. "Cepat jatuhkan wanita ini," salah satu pria berbaju hitam berteriak dengan suara berat. Lebih dari selusin pria berjubah hitam menembak dengan sekuat tenaga, terus-menerus memenggal kepala mereka yang melindungi di sekitar Lu Dandan. Batch demi batch orang dari perusahaan perdagangan Sivan dipenggal, dan segera, ada mayat yang menumpuk di sekitar Lu Dandan, darah mengalir seperti sungai. Tapi tidak ada yang mundur, dan lebih banyak orang dari perusahaan perdagangan Sivan terus-menerus menyerbu, ingin melindungi Lu Dandan dengan sekuat tenaga. Dapat dilihat betapa populernya Lu Dandan di antara perusahaan Sivan. "Semuanya, jangan khawatirkan aku," Lu Dandan berteriak keras, matanya memerah saat melihat pemandangan ini. "Kamu bajingan, aku akan bertarung denganmu." Lu Dandan menyerang pria berjubah hitam itu dengan marah. "Nona, jangan." Melihat pemandangan ini, orang-orang dari perusahaan dagang Sivan itu kaget dan berteriak bersamaan. "Hei, apakah berguna untuk bekerja keras, Nona tertua?" Keempat pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Lu Dandan dari arah yang berbeda. Bum bum bum. Keempat pria berjubah hitam ini memegang senjata sihir psikis di tangan mereka. Ketika mereka diaktifkan pada saat yang sama, ledakan energi yang mencengangkan meletus, dan sejumlah besar orang yang berdiri di depan mereka jatuh dalam sekejap. Dalam sekejap mata, keempat pria berjubah hitam itu mengepung Lu Dandan. "Pergi." Melihat pemandangan ini, mata Lu Yugang akan meledak, dan dia meraung dengan marah, dengan putus asa mengayunkan tombak emas di tangannya, mencoba membunuh dan melindungi Lu Dandan. Tapi formasi mayat surgawi yang terdiri dari lebih dari 30 pria berjubah hitam sangat kuat dan menghalangi jalannya. "Nona, ikat saja tanganmu dengan patuh." Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam mengulurkan tangan dan meraih Lu Dandan. Booming, telapak tangannya terus membesar, menutupi langit dan menutupi tanah, dan energi yang dilepaskan menekan Lu Dandan sehingga dia tidak bisa bergerak. Saat ini Lu Dandan merasa sedikit putus asa. Menghadapi penguasa alam Dao Yuan dengan kekuatannya, tidak ada kemungkinan perlawanan sama sekali. "Lindungi Nona." Melihat pemandangan ini, semua orang dari perusahaan perdagangan Sivan bergegas menuju Lu Dandan dengan sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Melihat Lu Dandan hendak ditangkap oleh pria berbaju hitam itu. Hanya, pada saat ini, tiba-tiba, sinar cahaya pedang mengepul dari langit yang jauh. Cahaya pedang ini sangat tebal, seperti pilar yang menopang langit, membelah dunia menjadi dua, dan kecepatannya sangat cepat, mencapai puncak kepala semua orang dalam sekejap mata, dan jatuh. Engak, pria berbaju hitam yang ingin menangkap Lu Dandan terpotong menjadi dua oleh pedang. Bab 1608. "Ini Tuan Su." Lu Yugang berseru kaget. Dia telah melihat Ye Yunfei meratakan dunia dengan pedang sebelumnya, dan dia langsung mengenalinya. Saat berikutnya, Ye Yunfei telah jatuh dari langit dan datang ke sisi Lu Dandan. Memanggil, klon vampir bergegas mendekat dan mulai menghisap darah halus pria berbaju hitam. "Tuan Muda Su, Anda menyelamatkan saya." Lu Dandan juga sadar dan berteriak dengan penuh semangat. Dia adalah Su Fei dari Sekte Ziwei. Tiga pria berjubah hitam lainnya segera mengenali Ye Yunfei. "Su Fei, kamu berani mengirim dirimu sendiri ke pintumu. Terakhir kali dunia kita mengirim orang untuk merekrutmu, kamu tidak hanya tidak menyerah, tetapi bahkan membunuh orang-orang kami, dapatkan ke sini dan menderita." "Mati!" Seorang pria berbaju hitam berteriak dengan tegas. Memanggil, begitu pria berjubah hitam selesai berbicara, Ye Yunfei sudah muncul di depannya, hampir berdiri di sampingnya. Keadaan Ye Yunfei saat ini berada di tahap tengah istana takdir, dan dia dapat menghadapi tuan dari negara Dao Yuan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya sendiri. Jadi Ye Yunfei sudah tidak takut menghadapi tuannya dari negara Dao Yuan. "Kamu mencari kematian." Pria berbaju hitam itu terkejut dan marah. "Tuan Su, hati-hati, dia adalah Master Dao Yuan," seru Lu Dandan. "Ayo naik dan bantu Tuan Su." Orang-orang di sekitar perusahaan perdagangan Sivan meraung dan bergegas mendekat. Ledakan, Ye Yunfei menghunus pedang panjangnya dan menebasnya. Cahaya pedang yang mendominasi muncul, dan menebas pria berjubah hitam dengan aura menghancurkan segalanya. Pria berbaju hitam mengangkat sabit hitamnya dan memblokirnya ke depan. Sabit hitam ini adalah senjata psikis.
Klik, sabit hitam dipotong menjadi dua. Bagaimana mungkin? Pria berjubah hitam itu menjadi pucat karena kaget dan mundur dengan cepat. Ledakan, cahaya pedang tebal menyapu, memotong pria berbaju hitam menjadi dua di tempat. Dengan kondisi kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini, kekuatan pedang yang dia lepaskan dapat meratakan dunia, kekuatannya secara alami akan sangat meningkat. Luar biasa, seru Lu Dandan, matanya yang indah bersinar. Tuan Muda Su sangat kuat, dia tidak lebih buruk dariku. Lu Yugang terkejut saat melihat pemandangan ini dari kejauhan. Sialan, orang-orang berjubah hitam itu terkejut dan marah. Sai, Ye Yunfei mengirim Hum Yao, Huang Chang, Ice Demon, Golden Horn Dragon Silkworm, dan orang-orang dari Earthcore Rache. Harus mati. Iblis es penuh dengan semangat juang, tubuhnya tumbuh dengan mantap, dan dia berubah menjadi raksasa putih lebih dari 100 meter. Menantang dinginnya es, dia mengayunkan tongkat kayunya yang tebal dan membunuhnya. Boom! Arus dingin putih pekat bercampur dengan banyak hujan es, seperti naga putih panjang, mengalir ke segala arah, mengguncang mayat tentara yang terbang terbalik. Dengan teriakan aneh, ulat naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, menembus kepala beberapa tentara mayat dalam sekejap. Energi spasialnya telah mencapai keadaan sempurna, dan kekuatannya tidak terbatas, dan tubuhnya sangat keras, jadi gerakan terbaik adalah headshot. Teleportasi muncul tepat di depan atau di belakang kepala lawan, lalu headshot. Hum Yao dan Huang Chang juga bergegas keluar, satu melemparkan ilusi, yang lain melemparkan hantu, dan mereka melenyapkan sekelompok besar tentara mayat dalam sekejap mata. Setelah Ice Demon, Golden Horn Dragon Silkworm, Hum Yao dan Huang Chang masing-masing memurnikan sepotong God Crystal. Kekuatan tempur mereka meningkat pesat, dan sangat mudah untuk berurusan dengan para prajurit mayat di dunia mayat. Huang Chang, khususnya, terus menyerap dan memurnikan energi mayat para prajurit mayat itu dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Huang Chang paling suka bertemu dengan para prajurit mayat ini. Baginya, ini adalah semacam kultivasi. Kamu adalah pembudidaya hantu, penanam hantu, dan dunia bawah kita selalu berada di depan yang sama. Mengapa kamu datang untuk berurusan dengan orang-orang dari dunia mayat kita? Apakah kamu datang dari dunia hantu? Petik 2. Seorang pria berbaju hitam menatap Huang Chang, lalu terkejut dan marah, dia berteriak. Hei! Huang Chang mencibir, tetapi tidak menjawab, masih menyerap dan memurnikan energi mayat para prajurit mayat itu. Tuan, kita akan membunuh musuh. Tuan Meng dan yang lainnya juga diteleportasi oleh Ye Yunfei, bergegas untuk membunuh para prajurit mayat itu. Tak lama kemudian, situasi di lapangan mulai berbalik. Sebelumnya, orang-orang dari dunia mayat berada di atas angin, dan orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifang dibunuh dan mundur dengan mantap. Tapi sekarang dengan tambahan Ye Yunfei dan lainnya, orang-orang di dunia mayat mulai kalah. Nona Lu, kamu belum memurnikan kristal ilahi yang kuberikan padamu. Ye Yunfei datang ke Lu Dandan dan bertanya. Jika kristal dewa itu disempurnakan, kekuatan Lu Dandan pasti akan lebih dari level saat ini. Belum, aku berencana untuk meningkatkan alam terlebih dahulu, dan menyempurnakannya setelah aku mencapai kekuatan Istana Takdir. Efeknya mungkin lebih baik, jawab Lu Dandan. Tidak apa-apa, Ye Yunfei mengangguk. Ayo bekerja sama untuk membunuh Su Fei terlebih dahulu. Pada saat ini, lebih dari selusin pria berjubah hitam bergegas menuju posisi Ye Yunfei dengan keterampilan tubuh mereka. Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kemampuan? Ye Yunfei tersenyum dingin. Nak, kamu terlalu sombong. Seorang pria berjubah hitam bergegas maju lebih dulu, jubah hitamnya membengkak, aura mayat yang mengepul menyembur keluar dari tubuhnya seperti asap serigala yang tebal. Boom! Sejumlah besar energi mayat dengan cepat terkondensasi menjadi satu, berubah menjadi kepalan besar, seperti gunung suci hitam, membubung ke langit, dan kemudian dengan rendah hati meledak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia melangkah maju dan menebas ke depan dengan pedangnya. Gemuruh. Dalam sekejap mata, kepalan besar itu telah mengenai Ye Yunfei di depannya. Ye Yunfei masih tidak berniat menghindar. Tuan Su, hati-hati, teriak Lu Dandan setelah melihat adegan ini, wajahnya yang cantik memucat. Nak, kamu terlalu sombong. Serangan tinju tiga mayatku tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga menyerang tubuh jiwa. Kamu sudah mati. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Ribuan cahaya keemasan bermekaran dari tubuh Ye Yunfei,
seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Ledakan, tinju hitam menghantam tubuh Ye Yunfei. Energi menakutkan itu seperti banjir bandang, terus mengalir ke tubuh Ye Yunfei. Ledakan, pakaian di dada Ye Yunfei hancur, dan ada tanda tinju dengan tulang yang dalam terlihat, dan darah berceceran hebat. Tapi saat berikutnya, bekas tinju mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 2 napas, dia sudah pulih. Bagaimana mungkin, pria berjubah hitam itu benar-benar terpana, tidak peduli apa yang dia katakan, dia adalah Master Alam Dao Yuan, dan pukulan ini mengenai anak laki-laki junior secara langsung, tetapi pihak lain baik-baik saja. Orang lain di sekitar juga tercengang dan tidak percaya. Ledakan, cahaya pedang tebal menyapu, dan menebas pria berjubah hitam yang linglung. Pria berjubah hitam itu menjadi pucat karena ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, engah. Pria berbaju hitam itu dipotong oleh pedang. Klon vampir itu bergegas mendekat dan meraih kedua mayat itu, dan mulai menghisap darah. Tubuh Jiamu Qingdi dengan kondisi sempurna, ditambah 10 keping emas sejati zodiak, benar-benar membuat tubuhku sangat keras. Ye Yunfei menunjukkan senyum puas. Ayo kita lakukan bersama, ayo bunuh dia bersama. Seorang pria berjubah hitam berteriak, memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan mendatanginya dalam satu langkah, dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kanan untuk menebasnya. Pria berjubah hitam tidak menyangka kecepatan Ye Yunfei begitu menakjubkan, dia terkejut. Kapan? Sabit di tangannya dipotong oleh pedang. Kamu memukulku juga. Lai Yunfei mengayunkan tinju kirinya seperti kilat, dan meninjunya. Di bawah tarikan tinju, semua energi dan hukum dunia ini berkumpul bersama. Pinjam tinju 9 pemakaman. Aku bertarung denganmu. Pria berbaju hitam itu meraung marah, dan juga memukulnya. Ledakan, tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Engah, pria berbaju hitam itu terguncang dan terbang keluar, lalu tubuhnya hancur dan tercabik-cabik. Kumpulkan senjata psikis kita dan bunuh dia bersama. Lebih dari selusin pria berjubah hitam menyerbu pada saat yang sama, masing-masing memegang senjata psikis, mengaktifkannya pada saat yang sama, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Dibandingkan denganku, kan? Ye Yunfei tersenyum ringan. Bum bum bum. Saat berikutnya, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan ratusan senjata sihir muncul pada saat yang sama, termasuk senjata sihir psikis dan senjata sihir ekstrim, yang padat dan melesat ke depan seperti badai hujan. Taktik kontrol Bing. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei memanen sejumlah besar senjata sihir psikis dan senjata sihir ekstrim, jumlahnya mencapai ratusan keping. Bagaimana mungkin? Semua orang benar-benar tercengang saat melihat Ye Yunfei mengendalikan ratusan senjata sihir ekstrim dan senjata sihir psikis pada saat bersamaan. Tahukah Anda? Bahkan seorang master dari alam Dao Yuan, sudah sangat sulit untuk mengendalikan 2 atau 3 senjata sihir psikis pada saat yang bersamaan. Secara bersamaan mengendalikan ratusan senjata sihir ekstrim dan senjata sihir psikis benar-benar mengerikan. Tapi untuk Ye Yunfei, dia sudah berada di Fate Palace Realm, dan kekuatan spiritualnya setara dengan Master Dao Yuan Realm, tidak sulit untuk mengendalikan ratusan senjata sihir. Bab 1609. Pada saat yang sama dengan ratusan senjata sihir diledakkan, 4 bola emas besar keluar dari dantian Ye Yunfei, meledak dengan cahaya keemasan, menyapu mayat di sekitarnya. Booming, petir tebal lahir di langit, berubah menjadi badai petir yang bergulir dan turun deras. Siang ada di Lei Yuan, paksaan energi yang kuat dihancurkan ke depan. Ratusan senjata ajaib, bersama dengan visi siang di Lei Yuan, membuat selusin pria berjubah hitam yang bergegas menuju Ye Yunfei merasakan tekanan yang luar biasa, dan mundur dengan seluruh kekuatan mereka. Terlalu kuat, Lu Yugang tidak percaya, memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, bergegas ke depan pria berjubah hitam dalam satu langkah, dan menebas dengan pedangnya. Engah. Pria berbaju hitam itu mencoba yang terbaik untuk melawan lusinan senjata sihir, dan terpotong menjadi 2 oleh satu pedang. Mati. Ye Yunfei berbalik dan menebas pria berjubah hitam lainnya dengan pedang. Cahaya pedang tebal memotong pria berjubah hitam menjadi 2. Selanjutnya, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dengan tangan kirinya, memegang pedang dengan tangan kanannya, dan melemparkan teknik teleportasi luar angkasa untuk membunuh pria berjubah hitam itu terus-menerus. Di bawah desakan Ye Yunfei, 4 bola emas besar, badai petir, dan ratusan senjata ajaib juga membombardir orang-orang berbaju hitam.
Sesaat kemudian, selusin pria berjubah hitam yang bergegas menuju Ye Yunfei semuanya dipenggal oleh Ye Yunfei. Klon darah telah mengikuti di belakang Ye Yunfei, terus-menerus menghisap dan memurnikan esensi darah dari orang-orang berjubah hitam itu. Selama periode waktu ini, avatar vampir menyerap dan memurnikan sejumlah besar esensi darah dari Master Alam Dao Yuan, dan kekuatannya telah meningkat. Sangat buruk, melihat Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin Master Alam Dao Yuan sekaligus, semua orang terkejut. Tuan perkasa, Tuan luar biasa, budak Ye Yunfei berteriak keras, merasakan wajah mereka bersinar. Informasi salah, kami telah meremehkan kekuatan Su Fei sebelumnya. Pria berjubah hitam di kepala memandang Ye Yunfei yang tampak seperti dewa pembunuh, dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei melangkah maju, dan muncul di depan seorang pria berjubah hitam di kejauhan. Ho, roda bundar besar muncul dari belakang Ye Yunfei, 9 binatang suci bergegas keluar, dan bergegas menuju pria berjubah hitam itu bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih binatang berkepala 9 ini, yang membuat binatang berkepala 9 itu memiliki peningkatan kekuatan tempur yang mencengangkan dalam waktu singkat. Secara khusus, kekuatan Taoti paling meningkat. Dengan satu gigitan, Taoti menggigit lengan pria berjubah hitam itu dan merobeknya dengan paksa. Profound Beast berkepala 8 lainnya juga penuh dengan niat membunuh, mengelilingi pria berjubah hitam itu, dan memukuli pria berjubah hitam itu berkeping-keping dalam waktu singkat. Memanggil, Ye Yunfei melangkah maju dan mendatangi pria lain berbaju hitam. Gemuruh. 4 bola emas dan badai yang menggelinding telah mengikuti kepala Ye Yunfei, menekan mereka ke depan. Kematian, Ye Yunfei melepaskan tinju pemakaman 9 surga peminjam, beberapa pukulan berturut-turut, menyebabkan pria berjubah hitam itu mundur lagi, dan pukulan terakhir melemparkannya terbang, membunuhnya. Lu Xingsu, aku akan membantumu membunuh musuh. Ye Yunfei datang ke sisi Lu Yugang dengan sosok yang berkedip-kedip, dan berkata, Haha, oke, Tuan Su, mari kita bunuh musuh bersama-sama. Kata Lu Yugang sambil tertawa lebar. Bum bum bum. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengerahkan ratusan senjata sihir ekstrim dan senjata sihir psikis, dan pada saat yang sama meledakkan pria berjubah hitam yang mengepung Lu Yugang. Dengan begitu banyak senjata sihir, itu pria berjubah hitam sedang terburu-buru dan terpaksa mereka mundur satu demi satu. Mati, Lu Yu baru saja dikepung oleh lebih dari 30 pria berjubah hitam. Naga panjang itu langsung menembus tubuh pria berjubah hitam, mengambilnya, dan mengguncangnya berkeping-keping. Kekuatan tempur Lu Yugang saat ini sangat kuat, dan sangat mudah untuk berurusan dengan penguasa alam Dao Yuan biasa. Dia menembak lagi dan lagi, memenggal kepala 3 atau 4 penguasa alam asal Dao dalam satu gerakan. Memegang pedang panjang di tangannya, Ye Yunfei meratakan dunia dengan satu serangan, membunuh 2 pria berjubah hitam berturut-turut. Meski ada banyak orang berjubah hitam, dengan kerjasama Lu Yugang dan Ye Yunfei, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Hahaha, Tuan Su dan kamu bergabung untuk melawan musuh, sungguh menyenangkan. Lu Yugang merasa sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Orang tua, giliranmu. Ye Yunfei menatap pemimpin berjubah hitam. Alam pria berjubah hitam ini adalah alam Dao Yuan akhir, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, hampir tak terkalahkan di level yang sama. Dengan memikirkan Ye Yunfei, puluhan benang jiwa boneka menembus ke dalam lautan jiwa pria berjubah hitam, dan melilit tubuh jiwanya. Teknik rahasia garis jiwa boneka sangat menembus, dan dapat menembus lautan jiwa sebelum musuh bereaksi. Nak, mati. Pemimpin berjubah hitam meraung. Cici. 17 pedang panjang hitam keluar dari tubuhnya, membentuk formasi pedang berbau mayat, mencekik ke arah Ye Yunfei. Dang dang dang, Ye Yunfei mengayunkan pedang panjangnya, dan memotong ke-17 pedang panjangnya dalam sekejap. Pedang panjang di tangan Ye Yunfei terbuat dari bahan 3 senjata sihir penghancur dunia, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada semua senjata sihir psikis. Adapun formasi pedang, dapat dikatakan bahwa di mata Ye Yunfei, semua formasi pedang di dunia tidak memiliki misteri sama sekali. Karena dengan wawasan Ye Yunfei, dia bisa melihat esensi dari formasi pedang ini secara sekilas. Boom! Ye Yunfei mengayunkan pedang panjangnya dan menebas pria berbaju hitam itu. Ledakan!
pria berjubah hitam itu melihat susunan pedang yang biasanya dibanggakannya telah dipatahkan oleh Ye Yunfei yang mengangkat tangannya. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia memegang sabit hitam di kedua tangannya dan memblokirnya. Klik, sabit hitam dipotong oleh pedang panjang. Pria berbaju hitam mundur ketakutan. Lihat tinjunya, Ye Yunfei maju selangkah dan meninju ke depan. Booming, seluruh dunia meraung, dan energi dan hukum yang mengepul bersatu dengan cara yang luar biasa, memberkati tinju. Boom, boom, boom. Ye Yunfei meninju 9 kali berturut-turut, seperti kilat. Pria berjubah hitam ini jelas lebih kuat dari pria berjubah hitam lainnya, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Ayo lagi, Ye Yunfei sekali lagi melakukan tinju pemakaman 9 surga peminjam, dan meninju 9 pukulan lagi seperti kilat. Puff. Setiap kali pria berbaju hitam itu melakukan pukulan, dia mundur selangkah. Setelah 9 pukulan, dia memuntahkan darah berulang kali. Su Fei, aku tidak menyangka kekuatan tempurmu begitu kuat. Sepertinya kita memiliki lawan yang kuat di dunia mayat. Namun, latar belakang dunia mayat kita di luar yang bisa kamu bayangkan. Tunggu saja, seseorang akan menggantikanmu. Aku membalas dendam. Pria berjubah hitam Leng Sensen berkata, dan setelah dia selesai berbicara, tubuhnya perlahan meluncur ke bawah, dan dia mati karena kelelahan. Saat ini, Lu Yugang juga membunuh 5 atau 6 pria berjubah hitam. Berturut-turut, ratusan senjata ajaib, bersama dengan visi Ye Yunfei tentang siang di Leiyuan, menempatkan orang-orang berbaju hitam di bawah tekanan yang luar biasa dan tidak dapat berkumpul untuk melawan Lu Yugang. Saat ini, hampir setengah dari lebih dari 80 orang berjubah hitam tewas. Orang lain di dunia mayat juga dikalahkan, dan mereka sudah mulai melarikan diri ke segala arah. Ayo pergi, seorang pria berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Jadi pria berjubah hitam yang tersisa berbalik dan melarikan diri satu persatu. Haha, datanglah kapanpun kau mau, pergilah kapanpun kau mau, tidak ada barang semurah ini di dunia. Ye Yunfei tertawa dan berkata, dengan sekejap, dia mengejar pria berjubah hitam itu, mengeluarkan pisau neter yin, dan menebas ke depan. Segera, semua energi mayat di medan perang ini berguling ke arah pisau neter yin dan diserap ke dalam pisau. Kemudian, rune hitam dan aneh memenuhi langit satu demi satu, memenuhi seluruh dunia dalam sekejap. Batasi 9 langit dan 10 tempat. Segera, orang-orang berjubah hitam yang pergi itu merasa tubuh mereka mandek dan berhenti di situ. Memegang pisau panjang di tangannya, Ye Yunfei bergegas maju dan menikam mereka satu persatu, seperti memotong melon dan sayuran, membunuh lebih dari selusin dalam sekejap. Hukum kematian Hades terukir di pisau neter yin, yang merupakan musuh bebuyutan para master di dunia mayat ini. Lari, orang-orang berjubah hitam lainnya begitu ketakutan sehingga mereka meledak dengan sekuat tenaga dan melarikan diri ke kejauhan. Kejar, Ye Yunfei dan Lu Yugang mengejarnya pada saat bersamaan. Saat ini, orang lain di dunia mayat hampir musnah. Pertempuran sudah berakhir. Hebat, orang-orang dari bank komersial Sifang bersorak satu persatu. Krisis bank komersial Sifang telah teratasi. Itu semua karena dia. Ketika aku baru bertemu dengannya, kekuatannya tidak sebaik milikku. Dalam waktu sesingkat itu, dia sangat kuat. Dia adalah satu-satunya yang pernah kutemui dalam hidupku. Yang paling orang jahat. Lu Dandan menatap punggung Ye Yunfei dengan mata yang indah, dan tiba-tiba menjadi sedikit gila. Bab 1610. Ternyata Tuan Liu Yun masih sangat muda. Penyihir tua dari klan inti bumi menatap Ye Yunfei dan mendesah lagi dan lagi. Sekarang Ye Yunfei telah kembali ke penampilan aslinya, tidak lagi berpakaian seperti Tuan Liu Yun. Melihat Ye Yunfei hanyalah seorang pemuda, penyihir tua itu merasa sedikit terkejut. Karena Ye Yunfei membantunya menyembuhkan serangan balik yang dideritanya akibat deduksi, sungguh sulit dipercaya bahwa seorang pemuda tahu bagaimana mengobati penyakit langka seperti itu. Dan dia melihat kekuatan bertarung Ye Yunfei yang menakjubkan lagi, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Tanpa diduga, ada seorang pemuda yang mempesona di Eastern Wastelen. Pria tua berjubah abu-abu di sebelah penyihir tua itu juga menghela nafas. Dalam pertempuran barusan, para penguasa klan inti bumi ini pada dasarnya tidak mengambil banyak tindakan, karena para penguasa alam Daoyuan di dunia mayat semuanya diblokir oleh Ye Yunfei dan Lu Yugang. Laki-laki dan kuda lainnya juga dipukuli berkeping-keping oleh iblis es dan lainnya. Penyihir tua, pemuda ini masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.
Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang kuat yang menekan satu sisi di benua Hongmeng. Apalagi dia bukan orang yang tamak. Dia tahu bahwa kita adalah dari inti bumi, dan dia jujur kepada kita. Dia layak untuk persahabatan kita, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu kepada penyihir tua melalui transmisi suara. Pemuda ini memang layak untuk persahabatan kita. Penyihir tua itu mengangguk. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan Li Yugang kembali, dan lebih dari separuh pria berjubah hitam yang melarikan diri dibunuh oleh keduanya bersama-sama, tetapi sebagian kecil lolos dalam kekacauan. Tuan Su, pertempuran ini berlangsung dengan sangat bahagia. Orang-orang di dunia mayat datang dengan agresif. Mereka pikir mereka akan dapat menelan perusahaan perdagangan Sifang kita. Tanpa diduga, mereka hampir musnah oleh kita sekarang. Sekarang dunia mayat seharusnya tahu seberapa kuat kita. Pergilah, Lu Yugang berkata sambil tertawa lebar. Kantor pusat, kali ini Kors Realm telah mengalami begitu banyak kerusakan, kami pasti tidak akan berhenti. Saya khawatir orang-orang dari Kors Realm akan datang lagi, kata seorang eksekutif senior dari perusahaan komersial Sifang. Apa yang kamu takutkan? Tentara akan datang untuk memblokirmu, air akan datang untuk menutupimu. Dengan kepala eksekutif dan Tuan Su di sini, tidak peduli berapa banyak tuan yang berasal dari dunia mayat, kamu tidak akan takut. Kata eksekutif senior lainnya, alam mayat sangat kuat, dan semua orang tidak boleh meremehkannya. Jika Tuan Su tidak tiba saat ini, perusahaan perdagangan Sifang kita mungkin akan tamat. Petik 2, Lu Yugang menjadi tenang saat ini, dan berkata dengan nada suara dalam. Setelah mendengar kata-kata Lu Yugang, para eksekutif tingkat tinggi bank komersial Sifang itu semua ketakutan di dalam hati mereka. Jika Ye Yunfei tidak tiba tepat waktu hari ini, perusahaan perdagangan Sifang akan berakhir dengan buruk. Dengan kekuatan perusahaan perdagangan Sifang, tidak mungkin melawan dunia mayat. Kepala sekolah, saya berencana untuk kembali ke Sekte Ziwei dulu, lalu pergi ke kota Tianbai. Kata Ye Yunfei kepada Lu Yugang. Tuan Su, apakah Anda berencana pergi ke kota Tianbai untuk bergabung dengan pasukan koalisi? Tentu saja Lu Yugang tahu bahwa semua pasukan besar dan kecil di Donghuang akan pergi ke kota Tianbai untuk membentuk pasukan koalisi. Ya, dunia mayat memiliki ambisi besar, dan tujuannya adalah untuk menaklukkan dan menyatukan seluruh dunia mayat. Sekarang dunia mayat adalah musuh semua orang di seluruh Wastelen Timur. Karena semua orang telah membentuk koalisi, ayo pergi juga dan bertransaksi dengan dunia mayat bersama, kata Ye Yunfei. Bagus, Tuan Su, orang-orang dari perusahaan dagang Sifang akan mengikutimu. Lu Yugang berkata setelah berpikir sejenak. Oke, cepat dan bersiaplah, dan berangkatlah secepat mungkin. Ye Yunfei mengangguk. Setengah hari kemudian, Lu Yugang telah mengatur kekuatan utama bank komersial Sifang. Ayo pergi, kata Ye Yunfei. Semua orang memasuki pesawat ruang angkasa perusahaan perdagangan Sifang dan menuju ke arah Sekte Ziwei dari negara Yan. Markas besar faksi Ziwei, Tuan Liu, banyak pasukan di hutan belantara timur bergegas ke kota Tianbai untuk membentuk koalisi untuk menangani alam mayat. Apa yang harus dilakukan Sekte Ziwei kita? Dia bertindak di mana-mana di tengah, menghancurkan banyak kekuatan, dan menaklukkan banyak kekuatan. Saya kira tidak akan lama lagi orang-orang dari dunia mayat akan datang ke negara Yan. Pada saat itu, mereka pasti akan mengirim tangan mereka ke Ziwei. Kita harus melakukannya dengan baik terlebih dahulu. Bersiaplah. Di ruang konferensi, Kepala Liu dan sekelompok pejabat tingkat tinggi sedang mendiskusikan situasi saat ini di hutan belantara timur. Saya tidak tahu di mana Su Fei. Akan sangat bagus jika dia ada di sini. Dia pasti bisa membuat keputusan yang paling tepat, kata seorang penatua tiba-tiba. Gurun Timur dalam kekacauan. Orang-orang di alam mayat telah menyebabkan masalah di hutan belantara timur di zaman kuno, tetapi sekarang sudah dimulai lagi. Ziwei mengirim kuil leluhur. Suamui memandang ke langit yang jauh, dan berkata dengan lembut. Lihat Suamui senior, seorang lelaki tua datang ke kuil leluhur dan memberi hormat kepada Suamui. Penatua Ning, kamu di sini. Suamui mengangguk. Senioritas Suamui lebih tinggi dari Ning Zongqi. Senior Suamui, pernah menyerang faksi Ziwei kami di dunia mayat kuno, tapi sekarang muncul lagi. Kata Ning Zongqi. Ya, ngomong-ngomong, dunia mayat adalah salah satu musuh lama faksi Ziwei kita. Mereka pasti akan mengganggu faksi Ziwei kita. Suan Gui berkata, kekuatan dunia mayat sangat kuat,
lebih kuat dari semua kekuatan besar di tanah air timur. Petik 2. Dengan kekuatan faksi Ziwei kita saat ini, saya khawatir itu bukan lawan. Petik 2. Ning Zongqi sedikit khawatir. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Fraksi Ziwei kami tidak mudah digertak. Petik 2. Suamui berkata dengan ringan, Senior Suamui, 2 malam yang lalu saya melihat kuil leluhur penuh dengan dewa warna-warni, dan saya juga samar-samar melihat hantu leluhur Ziwei. Saya ingin datang dan melihat-lihat, tetapi saya tidak bisa mendekat. Petik 2. Ning Zongqi bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak salah, itu memang hantu leluhur Ziwei. Petik 2. Suamui sedikit mengangguk. Apakah leluhur Ziwei telah muncul? Petik 2. Ning Zongqi sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya tidak sengaja membangunkan jiwa kaisar yang disegel di kuil leluhur oleh leluhur Ziwei, serta prestise kaisar dan hukum kaisar yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jiwa kaisar ini akan melindungi faksi Ziwei kita di masa depan. Mulai sekarang, tidak peduli kekuatan mana yang ingin menggertak faksi Ziwei kita, itu tidak akan mudah. Jawab Suan Gui. Kata-kata itu penuh percaya diri. Bagus sekali. Petik 2. Ning Zongqi sangat bersemangat. Jiwa kaisar, prestise kaisar, dan hukum jalan kaisar yang ditinggalkan oleh kaisar pasti menakutkan. Ning Zongqi tiba-tiba menyadari hal ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, lukaku telah sembuh. Sekarang di seluruh hutan belantara timur, kecuali naga banjir tua dari Yaosu, tuan lain tidak ada di mataku. Kata Suan Gui dengan ringan, dengan sikap seorang tuan, di antara kata-kata dia memandang sangat percaya diri. Syukurlah, binatang pelindung dari sekte Ziwei kita akhirnya kembali. Ning Zongqi sangat senang. Senior Suan Gui, kamu memang santo pelindung sekte Ziwei kami. Dengan adanya kamu, tidak ada yang bisa menggertak sekte Ziwei kami, kata Ning Zongqi. Itu semua karena bocah Sufei itu. Jika bukan karena dia, aku masih akan terkubur di rawa di belakang gunung, tidur nyenyak, kata Suan Gui. Jika saya tidak salah, Penatuan Ning, luka fisik Anda juga telah sembuh total, dan Anda telah kembali ke kondisi puncak Anda. Suan Gui melirik Ning Zongqi. Ya, Ning Zongqi mengangguk. Bersambung.